Halo, selamat malam sahabat misteri dimanapun kalian berada. Saya Mr. Jero, host Sugesti. Alhamdulillah, di malam ini program terbaru dari MNTP akhirnya diselenggarakan lewat episode pertama yang akan menampilkan narasumber beserta memperkenalkan tim dari Sugesti. Malam ini akan saya lampirkan di episode pertama ini dengan menghadirkan narasumber beserta Indigo yang akan kedepannya mendampingi program Sugesti sampai kapanpun. Semoga program Sugesti ini bisa menghibur kalian, para sahabat misteri dimanapun kalian berada. Pada intinya, tidak ada yang aneh-aneh di program ini, cuman berbagi pengalaman dari setiap narasumber-narasumber yang kita undang, serta akan mengadakan explore keluar untuk mencari tahu benar adanya sahabat-sahabat dari dunia lain. Tetap di program Sugesti. Jangan pernah menoleh ke belakang. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan rekan saya di program terbaru ini, yaitu Kakak Echa sebagai Indigo yang akan menemani program Sugesti ini dalam 30 menit ke depan. Silakan memperkenalkan diri Teh Echa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan panggilan nama saya boleh Echa aja. Mungkin sebelumnya ada yang pernah tahu saya di program sebelumnya, ya welcome di malam-malam yang mungkin akan menemani kalian. Mungkin saya pertama kesini lumayan juga ya Kang. Ya. Jadi tadi juga ada salah satu anak kru kita di sini mungkin yang disentuh ya, yang namanya kita udah mau ada, kita udah ada prepare mau ada acara, ya ibaratin mereka tuh keundang lah ya. Ya adalah sekarang di sekitar kita tidak menutup kemungkinan karena emang kita sangat berdampingan ya. Jadi kita saling hargain aja. Ya, mungkin kita mau boleh langsung panggil narasumbernya aja. Untuk malam hari ini kita akan bercerita gitu di wilayah Bandung juga, cuman kita panggil narasumbernya biar cepat ya. Siap. Oke, buat narasumber kita malam ini kebetulan rekan saya juga, boleh langsung aja Mr. K, boleh silakan. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karena kita di sini sudah melakukan vaksinasi, untuk co-host dan host boleh dibuka dan untuk narasumber mohon maaf karena datanya kami privasikan ya. Oke sahabat, tadi opening, sekarang real. Inilah suara asli host. Oke, pada malam ini di program terbaru MNTP yang bertemakan Sugesti, jangan pernah menoleh ke belakang ini, kita mendatangkan langsung narasumber untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman beliau selama melihat makhluk astral. Bercerita perihal makhluk astral yang pernah dia temukan atau dia rasakan. Langsung saja boleh diperkenalkan dulu oleh Teh Echa kepada para sahabat misteri di rumah. Oke, jadi sebelumnya kakak ini dulunya gimana sih gitu bisa menjadi penasaran gitu, pernah merasakan sesuatu gitu di tempat itu, kenapa sampai bisa nge-DM ke kita gitu supaya pengen menceritakan tentang pada waktu itu ke situ ada apa sih, cuman pengen minta bantuan kami gitu, maksudnya gimana gitu, coba ceritain. Pada awalnya dari usia dari masa kecil dulu juga ya, saya nggak punya ketertarikan yang kuat buat hal-hal mistis seperti ini.
Cuman pada waktu setelah mendiang bapak meninggal, pada waktu itu saya sering kali ada dorongan-dorongan tertentu buat mengeksplor tempat-tempat yang agak Bawaan ya. ya kebetulan tempat pemakaman bapak itu Di daerah di sekitar tempat pemakaman umum di Bandung Barat ya. Bandung Barat. Nah, warga setempat mengatakan daerah tersebut itu area yang cukup angker dan sering ada penampakan yang ditemukan warga-warga setempat. Oke. Nah, pada waktu itu saya pertama kalinya melewati tempat tersebut pada waktu pukul 2 pagi mungkin ya. Pada pukul 2 pagi setelah pulang main sehabis bekerja. Pada waktu itu kan kondisi tubuh saya Lagi nggak fit kan? nggak fit, jadi kurang fokus gitu. Berarti jam 2 subuh ya? Ya. Jam 2 subuh saya melewati jalur itu dengan mengendarai sepeda motor yang kondisi sehat ya, karena kan ya kondisi motor sehat. Oh, motornya nggak ada trouble Ya, apapun. bahkan baru servis lah. Nah, tiba-tiba setelah saya mau melewati jalur tersebut, motor saya itu mendadak mati, kayak ada gangguan di injeksi atau apapun gitu ya. Padahal itu tidak ada apa-apa sebelumnya ya. Nggak ada apa-apa, Bensin ada. bensin penuh, kondisi motor sehat. 2 hari sebelum saya melewati jalur tersebut, jadi pada waktu ada satu lokasi turunan sungai, ada sungai itu sungai besar. Itu lokasi yang paling warga setempat sebutkan tempat Angker. yang lumayan kuat ya energinya. Energi. Di daerah situ motor saya Mogok. terhenti mogok. Tapi semua total dalam hitungan beberapa detik nyala kembali. Itu kejadiannya sampai 3 kali. Di tempat yang sama. Itu dari turunan sampai pintu masuk, pintu keluar ya Pak. Udah 3 kali kejadian seperti itu. Sesampainya di rumah saya tertidur lama, hampir 2 hari 1 malam, 2 malam 1 hari. Nggak bangun-bangun gitu. Enggak. Setelah melihat setelah merasakan kejadian itu, Setelah mengalami kejadian tersebut. Terus itu om saya bilang, saya terlihat, mungkin orang lain yang melihat saya itu kayak linglung, kayak apa gitu ya. Jadi kayak yang Nggak sadar tapi ya. nggak sadar. Oh. Kalau saya rasa biasa aja. Cuman kalau misalkan diajak ngobrol sama orang lain, Nggak jadi nyambung pasti. aku gagal fokus Ya. gitu, nggak nyambung atau apa gimana. Nah, setelah dibilang nggak tahu apalah, itu kayak saya tuh di ruqyah atau apalah itu. Lalu saya itu menasihati kalau jangan lagi lewat ke sana kalau kondisi sedang Tidak drop. Memang pada waktu itu setelah saya mau keluar, ada yang biasanya jarang ada penjaga makam. Pada malam itu ada seorang penjaga makam, cuman numpang lewat doang gitu. Di posisinya tuh masih sekitaran sungai. Maaf, saya potong, kalau boleh tahu posisinya itu berarti di area pemakaman umumnya. Ya. Di pertengahan. Berarti Akang K ini tuh melewati ke dalam situ, memasuki ke situ. Iya. Jadi di pemakaman di tengahnya ada jalan umum kayaknya ya, begitu. Iya. Ya? Enggak, cuman gang Oh, kecil. gang kecil. Tapi di sana setapak. sini makam Makam gitu. semua makam itu. Karena kebetulan di situ kan ada makam bapak saya ya, almarhum bapak. Nah, kebetulan tiba-tiba saya seperti antara terdorong ingin mengunjungi makam bapak pada waktu malam itu, karena posisi sedang kalut, pikiran sedang kalut. Lagi galau ya. Kayak itu. Ditambah lagi di sisi luar, di pengaruh luarnya itu, sebagai berdasarkan keterangan warga setempat juga lokasinya memang agak lumayan angker gitu. Makanya nggak pernah ada satupun orang warga itu kalau lewat sana dari pukul 10 sampai
sampai pagi itu nggak pernah ada yang mau masuk. Oke, pertanyaannya mungkin di sini Mister K ini penasaran ada apa gitu, kenapa Iya. begini gitu, ada apa sih ini gitu. Betul. Oke, sebelum saya jawab, boleh saya nanti panggil 2 anak indigo, bisa dibilang anak-anak saya ya. Mungkin kita panggil biar cepet ya. Ada Giza, Halo gitu. ada Giza dan ada Wawa ya. Oke sahabat misteri, Boleh di kenapa Kakak Eca ini memanggil 2 anak muda ini? Kebetulan beliau ini adalah saudara dan anak kandung dari Tete Eca. Kebetulan alhamdulillah diberi kemampuan mempunyai indra keenam ya Teh, Ya. seperti itu ya. Oke, mungkin dilanjut lagi karena ini titik poinnya penasaran. Mungkin sahabat misteri lainnya boleh komen di bawah ini, dan buat kalian yang mempunyai cita-cita horor lainnya boleh DM kita di Instagram kita di @imnmanagement. Silakan Kak Eca lanjut. Iya, oke. Kita lanjut. Jadi tadi mungkin sudah menyimak ya bahwa sama Giza, Om ini pengen apa ngebantu gitu, rasa penasaran itu ada apa sih gitu di makam itu gitu. Mungkin sudah menyimak, boleh kalian rasain masing-masing. Pasti kalian punya sugesti macam beda-beda gitu di tempat itu. Sebelum mulai acara pun sebenarnya yang karena udah tahu sih ya kalau yang itu kan emang lebih sensitif ya Kang. Jadi yang tadi datang ke sini emang yang aku lihat ada kuntilanak merah. Gitu. Ya itu yang tadi mungkin menyentuh anak kecil tadi di luar. Ya, yang mereka kan lebih sensitif dan pasti lebih keundang duluan. Mau diceritain boleh siapa duluan? Tapi sebelumnya maaf saya potong, Kang Eka ini itu belum menceritakan sosok apa yang dia temui gitu. Ya. Boleh mau diceritakan atau dibahas oleh Indigo di sini? Menurut keterangan warga Oh, keterangan. itu biasanya sering ada yang bergentayangan itu berupa pocong ataupun kayak apa ya, Berupa pocong. berupa pocong dan seorang kayak orang Berupa manusia orang- mungkin ya? bukan kayak Kelihatannya berupa orang manusia. berjubah Oh, gitu. oke. Kayaknya Tapi- seperti itu. Cuman yang saya rasakan, yang saya temui Iya. itu saya cuman ngelihat seorang penjaga makam, cuman penampilannya agak janggal. Oh. Agak janggal gitu ya, aneh lah. Tidak seperti manusia biasa mungkin ya. Nah, setelah saya tertidur selama 2 malam 1 hari itu, yang saya rasakan di mimpi itu saya kayak Dipermainkan di alam. didatangin kayak si merah itu. Oh. Si merah Yang lu merinding. Yang saya ceritakan barusan. Berarti nyambung sama yang Kak Eca tadi Iya. ceritakan. Jadi kan Oh, di mimpi itu sangat saya kencang sekali kayak ya. ngelihat bunga teratai. Bunga teratai kan pas merekahnya kayak gitu, Betul. merah. Terus kok tiba-tiba ada sosok perempuan gitu yang muncul. Mohon maaf. Jadi tanpa diduga ini real ya, tidak disetting atau apapun. Ini real. Boleh Kak Eca? Mohon maaf ya, mungkin udah nggak kata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab nggak? Bisa ngewalor tuh. Dari mana? Di mana ya? Di mana? Dari mana? Tidi tuh di mana? Sana dari mana? Oh, kenaon. Nah, Kak iya tuh. Resep. Oh, resep. Boleh saya ke situ? Boleh silakan. Kumaha tah? Kumacing arek cumarita naon ya? Arek cumarita? Resep. Nah, jual resep Boleh Kak Eca wae. diceritakan ini sosok apa Kak Eca? Ini sosok bawa Allah tuh. Ulah. Cek RT heula we, cumar teh heula we. Cumar teh moal mun moal keluarkeun wae. Cumarita. Sok cumarita lah sok. Ini sosok apa Kak Eca boleh?
Ini kayak bisa dibilang kita dengan omongan apa orang-orang familiar bilang itu miske. Miske, tapi sebenarnya miskenya miske yang bisa dibilang elit ya. Boleh Kakak Eca maju sedikit biar masukin pet? Ya, jadi miske ini kalau kebiasaannya kan kriwing, rambutnya jelek, bau. Kalau ini dia agak rambutnya rapi gitu, terus bajunya juga nggak kotor gitu. Kuntil anak gitu. Iya. Wah, Kumaha nah anak kencang banget ya. masih ngumudak si Aeta. Ulah tuh kasep. Kan loba tuh di dunia anjeun nu karya. Nyatu kan jadi pilih-pilih dia. Uniknya gitu di sini. Ngerasa berat nggak Kang waktu merasa berat nggak kalau lagi misalkan ngelewat kemana, dia kan ini nempel terus gitu, ngikut Si A ini. iya, Si Akang K ini. ngikut ulah ngilu-ngilu ya ulah ada imam manusia karunya atau kayak beda alam beda alamnya Tapi anak tuh bisa ningali bisa abi. ningali bisa ningali Tuh bisa. nyata bisa atuh udah lain iya na beda-beda jam matenya terus saya tong-tong ngalangunya balik we nya ulah cikatnya nyata menang atuh gitu mah Nah tuh ngajak abi oh arek naon ngajak atuh ya Ada studiana neng. Alim nggak apa-apa ya misalkan emang kalau keberatan biar nanti kita lepasin aja gitu. Tong ilunya abi makan gelis. ini gelis apalah dirinya mah ada gelis pisan lah gelis pisan lah nya terusnya Ayo nyata satunya pada cemar tadi moal jadi tuh ayah babaturan dirinya lo banyak areta salah acok bareng apa tuh nah sieun tah datang tah ka dieu sok Sahabat Teman TV, sahabat misteri di Mabuk Kalibra itu real ya. Gimana Kak Eca? jadi pas sosok yang merah dateng dianya Ketakutan. iya takut karena kan bisa dibilang yang sosok merah itu dia lebih Unggul. ya dia energi lebih kuat, dia bisa bilang di penguasa di situ lebih tinggi gitu karena kan yang merah itu katanya ya kalau yang orang-orang bilang itu lebih galak Itu agresif ya. tak lebih jauh sama kuntilanak pada umumnya atau beda? Gitu? Yang mana yang merah? Iya. Yang merah mah lebih di atas lagi. Waduh. Ya, gitu. Boleh dilanjut tentang Mr. Eka ini? Ya, kenapa Giza? Bukan apa-apa cerita aja, kenapa? Oh iya, nggak apa-apa, masukin aja. Kalau ini, kalau emang ya nggak apa-apa. Kalau mau masuk, nggak apa-apa. Ya, soalnya kita di sini kan pada sensitif ya, guys. Pada sensitif dua-duanya. Kalau mau dimasukin nggak apa-apa. Kalau kita sambil ngobrol juga nggak apa-apa barangkali. Nah, Akang jadi sosok yang barusan yang nempel-nempel di Akang yang bikin motornya Akang mogok gitu. Oh, berarti bukan yang merah itu, Bukan. tapi yang tadi. Ya, kalau yang merah itu dominannya ngejaga di situ. Tapi kalau ada yang berbuat negatif di situ pasti baru dia turun Oh, gitu. berarti Soalnya sosok penunggu kebanyakan di situ kan ya banyak yang melakukan hal negatif. Saya belum pernah nih ya ke tempat itu tapi sudah merasakan di sana. Saya udah di sana. Kalau menurut cerita warga ya setempat itu yang sering dipakai tempat yang kurang baiknya ya. Oh iya. Itu ada pemakaman yang Cinanya di sebelah barat. Oh iya. Di arah barat dari barat lokasi itu. Paling ujung barat Iya. kalau nggak salah. Ujung timur. Timur. Ke timur ya. Karena apa? Kenapa di sana dipakai untuk mungkin berbuat negatif? Karena masyarakat berpikir itu kuburan Cina itu kan beda sama kuburan kita ya, maksudnya jadi lebih mewah, mungkin gak terlalu takut mikirnya begitu, tapi sebenarnya itu tempat yang salah ya. Tidak boleh. Ya tidak boleh lah.
belum lagi kan warga-warga setempat pada nggak mau lewat sana juga kan. Jadi sepi lah ya. Oke. Boleh kakak Mister K ini diceritakan lagi? Ada lagi yang akan diceritakan di Nah. sugesti ini? Setelah saya lanjutin dari cerita terakhir tadi ya, setelah saya dinasehatin sama om saya yang katanya jangan lagi-lagi masuk ke sana, jangan lagi-lagi lewat sana. Ya mungkin sosok si gelis ini teh yang ganggu saya. Iya. Sebenarnya ganggunya itu bukan ke hal yang mencelakakan gitu ya, tapi menghambat mungkin. Iya, karena dia itu suka gitu. Gitu. Kadang-kadang saya walaupun ibaratnya ya tampang gini, banyak temen cewek ibaratnya yang menunjukkan sikap rasa suka, tapi kata si Uwa setelah dinasihati Ya. itu, jadi Semenjak dekat kenal sama ini, kalau pasti yang pada ini nggak mau. nempel terus, ibaratnya kata kasarnya menghambat jalan jodoh gitu, Iya. menutupinya gitu. Sampai sekarang Akang belum berkeluarga. Belum. belum lagi. Apakah menurut kakak Eca ada motif dari situ juga atau gimana? Ya, sebenarnya dengan nggak usah kacamata spiritual ya, tapi dengan kacamata nyata pun orang banyak tahu gitu kalau misalkan yang mimpi maaf ya bersetubuh dengan makhluk astral itu sebenarnya udah dinikahi ya secara astral gitu. Makanya itu juga jarang menghambat orang yang teman saya pun ada yang waktu itu pernah mimpi disetubui sama Miska, jadi susah dapat jodoh juga sama mungkin ya sama lah kurang lebih sama kayak Miska ini sekarang. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi memperhambat. Jadi ada nih ya yang deket, ada yang mau awalnya jadi ngejauh gitu. Tapi mau serius ngejauh gitu. Tanpa sebab itu kan? Tanpa sebab. Tanpa ada masalah sedikit pun? Kalau masalah Pasti ada mungkin ya. ada lah. Ya kan Itu biasa memacu jalan. dari masalah, biar ribut gimana caranya gitu, biar berpisah gitu. Kadang-kadang kan kalau di SW aku males punya teman ini suka main tikung, yang mungkin faktor pendukungnya itu kayak Dari teman. relasi temen atau pertengkaran sama pesaing lain gitu lah. Jadi mungkin si gelis ini teh menyusupi kondisi-kondisi kayak gitu buat menghalanginya tuh. Oke, berarti apakah ada tambahan lagi untuk diceritakan? Saya rasa cukup dulu sekitar. Hal-hal horornya nggak ada lagi, hal sugestinya? Penasarannya masih ada, masih pengen tahu menguak lagi ke lebih dalam atau misalnya udah cukup sampai di sini. Soalnya ini emang sebenarnya sih jadi gara-gara dari ini pengen menguak kan ya dari salah satu Cuman ini sebenarnya sudah terjauh, cuman gara-gara yang ini kita tarik karena ada dari sana, jadi yang memacu untuk yang dari sana semua untuk kesini. Masih banyak sih yang pengen dibahas, cuman ya itu saya rada segan ceritanya. Baru kali ini Om. Berarti ini baru perdana Mr. K ini ya? Iya. Saya khawatir sama teman-teman ini kalau dilanjutin ceritanya. Gak apa-apa, ini beliau-beliau ini adalah alhamdulillah mungkinnya dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Assalamualaikum. Wah, sahabat misteri pada datang nih. nggak akan bisa ngomong kecoa. Oh, Dia itu pecica. Tadi katanya mau masuk, aku udah lihat tadi mau masuk ke Giza, cuman Giza lempar dia ke sini. Ini sosok makhluk pocong. Iya, karena emang tadi di sana kan peminatnya emang pocong. Kalau kebanyakan di sana pocong, aku lihat di sana ada pocong, emang ada yang dominannya ke pocong sih banyaknya, cuman dari naon ya. Kalau menurut keterangan warga, Tuh bisa ngomong nya. mungkin karena ada Rek naon tuh bisa ngomong capek-capek. nakal jahat Rek naon. alat-alat dari sana mungkin ya. Kan sering ada kejadian yang bongkar makam. Oh iya, astaga. Keluar bayanya. Percuma. Kalau pocong emang susah diajak ngobrol, kecuali yang master gitu kan. Pocong juga macam-macam. Terus ya, kalau keduanya ya Sahabat misteri semakin malam semakin banyak. Boleh Kak, mau ditambah lagi? Soalnya ini
Gimana Kak Eca auranya pada malam ini? Ya, yang namanya mungkin kita mikir kita cuma ada acara nih ya. Mereka kan berpikirnya, wah ada syukuran nih gitu. Jadi merasa terundang. Semua. Nah, Gitu. setelah kejadian itu mungkin dari situlah saya mulai tertarik jadi sama hal-hal yang kayak gini. Iya. Nah, kayak ini nih yang bantal guling yang masuk ini. Oh, iya. Bantal guling yang masuk ini pernah juga kan di tahun tertentu, bulan-bulan tertentu, entahlah itu ya ceritanya. Ini cerita masyarakat Ya. sekitar. Biasanya Cenah, kan suka merenya. ada yang Ya. nyari Tali. alat-alat mistis apalah itu ya, Oh. dari mulai tali Oh. atau bayi apa Iya, ya pusar bayi atau Pusar apa? bayi Ya, apa? ya. Ya mungkin ya. Bayi. Intinya Bali. Oh iya, iya. Nah, Ya, kalau ya berdasarkan keterangan warga banyak, penampakan pocong itu mungkin karena sering kali kan ada orang-orang yang maksudnya makam-makam yang dibongkar secara Ya, kurang. itulah manusia. Iya. Untuk segala hal apapun pengen memuliakan dia di diri sendiri. Mungkin mereka pikir ya yang mau jadi apa? Mempertingkat apa gitu kemampuannya atau apa, tapi dengan salah jalan gitu. Oh, ada tamu juga di sini. Dari sini berganti nih tamu-tamu. Gimana ya? Selamat menyaksikan tetap Sugesti jangan menoleh. Aya naonnya da asa teu ngondang kuring mah teu ngondang di dinya. Oh, naon? Agruan. Oh, geruan. Di mana emang di mana ya? Itu. Ini loba nya milu teh. Asa aya naon di ditu Ini loba aman wae. Tuh. Nah, itu. Oh, teu mandi mah bahunya bau Tah mandinya. Kita tinggal geuleuh kitu bajuna rek naon ka dieu cik cumarita aya naon di dieu teh rame-rame terus Ya hoyong ka di. hoyong ada hayang kasaha cik di ditu lalaki hungkul tinggal tuh kameramen tinggal itu kumaha tah Anu palidinya. ulah eta mah tuh ulah eta mah Kasih apa tuh kamera itu? Apa jadi ge? apalan wae kan nu kasep mah ulah nya sok cumarita we di ditu teh naon wae. Ini sosok apa Kak Eca? Ini sama kayak ini Miss K, cuma yang tadi kan lebih dominannya pilihan ya. Dia kasarnya dia tuh lebih di atas lah, maksudnya bersih lah. Kalau ini dia kumal, ketawar bau gitu. Terhaurus soalnya. Iya, nggak jarang mandi di dinginnya. Emang cai kan itu cai loh, cai itu di Walungan. Ambung sih geus gelis. Terus gulis, lu ini pede pisan gulis mah. So cuma tenawan deui cik. Nah, tong milunya. Nah ada kuring mah mun hayang ngajemput hiji kabeh kadari teh. Bae we nabi mereka dinya. Ulah. Sok we erek hadinya sok cik itu moal ngambek tah tukangan. Ah, moal. Aduh, wanian. Taningan tah datang tah. Tah, leuk sia tah. Ini tuh nya, ini sok. Pada iya ada yang marah. Jadi ada sosok yang marah ya. Coba diceritain apa sosok apa, Wawa? Hitam sih. Ya jadi Gede. Hitam besar. Iya. Berbulu. Tadinya muka aku cuman mau masuk iya cuman kayak tadi gitu pengen. pengen mau ngambil, jadi dia udah geram pengen ayo pulang gitu. Oh. Cuman dia Sosok makhluk apa tuh? itu gundurwo Merah. matanya merah. Jadi Yang akan rasakan di studio ini gimana sekarang? Kalau saya pribadi merinding ya. Atau ini saya tadi ngebungkuk-bungkuk jadi kayak pengen kayak ada apa ya ini? Ada yang mau masuk. Nggak tahu sih. Kak Eca biar menambah mungkin rasa penasaran para sahabat misteri lainnya. Apakah akangnya bersedia untuk meditasi bersama Kak Eca? Saya boleh ditukar. Karena di program sugesti ini kita tidak boleh melakukan tindakan tanpa sepertujuan
narasumber kita. Saya nggak yakin kalau kondisinya kurang fit. Ini kayak perasaan teh kayak ditekan Karena gimana. dia udah sebenarnya udah masuk setengah. Diumpam. Kalau mau masukin aja, nanti saya bantu. Kalau misalkan nggak kuat nggak apa-apa. Kalau nggak ke anak-anak ke saya aja. Oh, cerita aja nggak apa? Ini kakek kecil-kecil gitu. Oke. Meluk ya? Iya. Rangkul dia kayak gini, meluk gitu. Kayak meluk. So kakek-kakek. Siapakah itu? Ciri-cirinya boleh? Biar omnya coba. Agak kecil, Terus rambutnya kayak bergelombang gitu. Ada bulunya nggak Di kayak orang Indian atau kayak banyak tato di wajah gitu. di sini bagian sini. Jadi Soalnya kakek saya yang dari Kalimantan kan itu bulunya sebelum mau kata nenek itu sebelum mau nyebrang lautan itu kan kayak Dayak tuh ada yang ditusuk sama kayu bambu dari mulut ke bambu mulut runcing. terus ditindik apa kayak entah apalah itu ceritanya. Kalau misalkan itu yang ditusuk bibir itu mungkin kalau dari ini mau opini saya ya, ya. mungkin kalau di tanah Batur mah tong saucap-ucapna gitu, jangan sembarangan bicara, mungkin ini tuh ya simbol gitu. Nah kalau misalkan ada kakek-kakek yang nyenggol naik gitu, terus penampilannya kayak kayak Indian di film-film gitu ya, mungkin yang dari seberang. Apakah betul kakak aja? Kalau saya nggak tahu itu, cuman orang-orang bilang kayak saya sendiri kan asli orang Bandung ya, cuman Ada turunan dari Kalimantan. cuman kakek sama buyut dari sana kan ya. Jadi orang bilang kayaknya teh kayak gitu seringnya teh. Cuman saya belum tahu pasti soalnya. Berarti yang dilihat sama Wawa sama Digya itu betul ya? Ada kakek-kakek ya? Yang jagain sih emang dia nggak. Jadi maksudnya ngerangkul tuh jaga gitu. Oh, jaga beliau Iya. ya. Jaga. Menjaga. Jadi kayak tadi yang sosok Miss K ini sebenarnya nggak bisa, dia kan suka ya, tapi bukan berarti dia bisa deket banget, nggak, karena emang adalah beberapa jarak gitu, jadi beberapa meter jarak gitu, jadi karena ada yang jagain gitu. Oke, sahabat misteri, masih di program sugesti, jangan mengawal ke belakang. Gimana Mister K? Apakah bersedia untuk meditasi bersama kakak itu? Mau sih? Saya sendiri kurang yakin, tapi boleh. Boleh? Boleh. Oke, tahan. Oke, kan. Ganti baterai dulu. Ya. Tapi aman meditasi gitu aman? Aman. Selain narasumber. Dia mah udah biasa Oh. sama aku. Siap. Yakin Kak? Kenapa? Siapa yang mau masuk? Yang gede? Untuk Hah? Siapa yang mau masuk? Yang mana? Yang mana yang kamu masukin? Ini yang merah nggak mau. Hah? Hah? Yang merah? Bener warnanya beda ya. Udah belum? Belum. Nggak, tahan dulu. Oh, di gua pada Ini gua pengen gini nih. Tahan dulu. Ya udah bentar dulu ya. Gimana udah iya tinggal arasup nak dia. ya, makanya saya nggak yakin kalau mau jadi mediasi Banyak, itu. Kak. Tapi kalau bisa mesti ditahan dulu berapa ya? Berapa bisa ditahan dulu tapi. Bisa. Bentar. Tapi ini dari Bisanya gede. Yang merah masuk ke gereja. Tadinya mau aku masukin. Cuman takut awas nggak bisa nanya-nanyanya lagi nanti kalau aku masuk gimana. Jangan ketet ya. Gak apa-apa, dah aku bisa kontrol. Oh, siap. Cuman tapi nanyanya gimana? Pada bisa gak nih? Baik sama narasumber dibantu ya. Nanya. Nanyanya. dan sama dia aja lah. Ayo mau kerja. Berat. Gede tuh. Kamu ada apa? Oh, kalau bisa sih A sih. Meditasinya ke si A kalau bisa. Iya, bisa sebenarnya kamu yang ini yang merah. Gak usah, jangan yang itu tuh, buang ini yang merah nih. Apakah sudah siap? Kita coba ngobrol gitu. Boleh? Karena banyak banget ini yang datang ya teman-teman. Jadi gerah panas. Udah pengap ya. Di sini udah gerah, walaupun ada AC tetap pengap juga udaranya. Tapi kalau memang ada yang mau masuk, nggak? Ya, ada.
Ya nggak apa-apa, nggak usah ditahan. Nggak bisa saya. Nggak bisa. Boleh? Mau ngomong Boleh. udah tua. Hmm? Udah tua. Siapa? Udah tahu. Yang baru datang. Kalau meditasi gitu tuh dimasukin atau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Di mantan? Tidur di mana? Mana? Tanya ho. Tongnya ho. Nah, tongnya ho. Anjing gak kadieu dengan ho. Padahal tadi kondangan ku kami. Ramean. Di mana tuh? Bare naon? Sok cik Cumarita. Kan kuring tuh kudunya ho meureun. Di mana? Arek naon ka dieu teh gitu kan? Yang ke dia we Hayang ka dieu we. bisa asupnya Bisa asup. Bisa asup TV gitu. Asup naon? kamera gitu. bisa asupnya Oh, bisa, nya tuh bisa. Budaknya bisa. Tapi kalau tong lelelanya sok Cumarita teh heula budakna karunya beurateun. pesannya Oh, pesen naon? dari boy Ngahareun saha? Tong hareureum. Tong hareureuy. jadi ya gitu dah Oh, tong hareureuy wae nu di dieu teh kitu. Mohon sepuhnya. Ieu mah sepuh mah ti dieu nya. Di dieu. Nya mohon. Hatur mohon mangga. Hatur nuhun. Yang dari sini, yang berada di sini Yang dari ternyata sini, guys. bukan Pangnya. Tapi dia saya tadi kan sengaja pikiran kan dari sana. Aku kan tadi cobain ngomong kasar, tapi dia tetap jauh halus. Oh berarti gitu. Jadi berarti ya gimana ya? Yang namanya sepuh lah. Berat. Ya, yang namanya sepuh itu emang bahasanya formal, gitu kan sopan gitu. Oh ya udah makanya pas tahu kita Panas sepuh. sebelah ya. Iya nggak apa-apa, masukin aja. Saya kan gerah. Emang gerah, bukan gerah tapi Udah mulai kerasa. panas. Iya, beda pasti auranya. Jadi dia tahan, Kang. Kalau misalkan dianya full loss, pasti udah masuk dari tadi. Karena ditahan ya ini setengah-setengah Itu kayak kaku. panas we. Masukin ke gigi. Yang merah ini mau masuk? Mau masuk? Enggak. Berat. Nggak tahu faktor AC atau kenapa apa ya. AC dingin Kang. Panas. AC dingin. Oke sahabat sugesti dimanapun kalian berada, ini benar apa adanya. Ini mungkin Iya, ngefek ke semua. segmen intinya ya dari narasumber. Gimana Kang Kak mau lanjut bercerita? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarang saya Neng. Sarang saha. Boleh Kang dibantu ditanya? Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Boleh Giza, ini sosok apa Giza? Yang tadi mau masuk ke omnya, jadi pindah ke sini. Yang merah. Waduh. Iya. Enggak. Assalamualaikum. Iya sareng saha jenenganna saha. Bade naros Terus ge naon? bade naon ka dieu? Karuan dicari itu kabeh kadari. Wah, itu. Enggak, di sini enggak hajatan ada gitu ya, mah. yang manggil, gak ada yang manggil. Kalian kesini. Kita cuma mau nyeritain aja. Awas lamun dicarokotan. Oh, enggak ada Wah. niatnya kayak gitu enggak. Itu. Niat kita cuma mau nyeritain aja. Ya. Enggak Kisah. enggak bakal ngambil. Apa-apain cuma apa-apa. bercerita Iya. biar para sugu. Cari laka. Hayang cari laka.
silakan kok sama pangeran. Namun dia Nah, ka dia kunaon dia? Aneh itu sok mawa wae. Mawa naon sih Mau aya? apa? Itu Hmm. sok mawa ngaliwat weh. Kan numpang lewat. Mana? Cuma numpang lewat. Enggak ganggu. Nyanak naon dia, Neng? Emang abis nyanak naon? Orang itu kabeh di bawaan yang mari lu. Bukan Boga naon abi? itu nu bane ngiluna lain si Ana nu Iya. ngambil. Awas mau ngaliwat tungkul. Punten, dia teu ngaganggu cuman Tengah naros-naros. ganggu atau naon? Punten pilih ka Kanan pun ramah di ditu teh dimakamkeun. Tapi masa ukur ngaliwat teh yang nganjang ka pemakaman bapak. Hari ieu sareng saha gitu nu di ditu. Apa? Awasnya mawa deui mun ka ditu. Iya. Mawa naon nu dibawa? naon nunjuk bae ka dia naon ya? Nya ka Iya. nyanak naon maksudnya? Kayak jadi dia tuh ngerasa apa yang dia punya tuh diambil sama si Gitu, Neng. omnya. Yang Jadi tadi dia suka, si A itu nyadakan wae anu di ditu gitu. Iya, padahal mereka yang pengen ikut. yang tadi suka Oh, mohon. Eta teh rerencangan panginten ya. Awas. Iya enggak. Atau saya sakitunya. Hatur nuhun. Nuhun. Astagfirullahaladzim. Panas ya. Ini jadi teka-teki sahabat misteri. Boleh Kaica? Boleh minum dulu Boleh ya. Kaica. Pengap, langsung pengap. Langsung sekarang udaranya beda kan, tadi pengap banget, sekarang udah nggak begitu pengap. Main dulu. Udah apa? Tadi kan pengap banget, sekarang udah nggak begitu Agak pengap udaranya. Oh, benar beda. Oke, berarti ini sekarang kesimpulannya. Kalau udah nggak ini mah. Oke, program aja deh. Ya. Tuh, opening. Siap, 3, 2, 1 kesimpulannya. Tapi diceritain dulu yang tadi action. Boleh Kak Eca, tadi yang masuk itu sosok apa Kak? Kuntilanak merah ya yang kita tunggu-tunggu itu. Aja Tahir itu. Ya. Jadi kerasa mungkin sama semuanya di sini yang di studio juga. Pas dia masuk ke aku mungkin gimana rasanya, dan setelah keluar langsung Ya, udara fresh beda. gitu, ini Fresh. dingin biasa, Betul. kayak yang hilang, kayak ngempas gitu kan. Terus pertanyaan saya cuma satu, tadi nunjuk-nunjuk terus ke sini dengan tangan Dia kiri. kesel gitu soalnya soal marah tuh gara-gara soalnya dia tuh ngambilin terus gitu yang ada di sana kan. Jadi di sana dominannya kan selain Pocica itu ada cewek-cewek gitu kayak ya Miske gitu. Jadi yang sebenarnya dia sebenarnya nggak salah, cuma lewat lewat doang ya, yang namanya dan dia cerita yang masuk ke sana semua pengen ikut gitu. Jadi Merasa kayak terambil. ya gitu. Jadi kalau mereka kan merasa punya gerbang, kan mereka nggak bisa keluar gitu aja kan karena ada yang jagain gitu kan. Jadi nempel ke manusia itu, jadi mereka tuh bisa gampang ikut keluar gitu dari gerbang itu gitu. Gerbang itu ya. Tapi pergerakannya sekarang udah enak kan? Tadi sakit kan, Kalau tadi mah kayak pundak tuh kayak ada udah berat yang rangkul, ini nih. Ada yang ngakon, ngakot gitu. si gan ngakon gitu. Terus panas Yang juga gendong kaki ya. tadi ya. Cuman ini sebelah doang panas. Sekarang Sih, Sih. masih sih. Cuman nanti saya sterilkan aja ya, setelah acara ini. Oke, Mr. F, Kak, ada yang mau diceritakan lagi atau sudah sampai di sini aja? saya rasa cukup dulu soalnya ngeri juga saya sendiri ngeri juga gitu. Oke, sahabat sugesti dimanapun kalian berada, pada intinya ini dilakukan oleh tim yang sudah berprofesional di bidangnya, kayak Kakak Eca, Giza, dan Wawa ini bukan, kata kasarnya bukan anak kecil yang sembarangan. Mereka memang sudah dilatih ya kayak sama Kakak Eca, dan memang bawaan dari lahir katanya. Kakak Eca, dari hasil talkshow atau di acara sugesti ini pada malam ini, kesimpulan yang Kakak Eca bisa ambil untuk narasumber ini apa Kak? Karena kita kan awalnya untuk mengkuak penasaran ya, rasa penasaran Mr. K ini, dan akhirnya kita kuak. Sebenarnya kita menguak dari satu makhluk astral, cuman karena di sana itu banyak banget dominannya, jadi otomatis ke bawah semua, ketarik dan keundang semua ke sini, yang otomatis itu ya memacu untuk pada masuk ke sini. Jadi ibaratin tuh kayak antri sembako gitu.
udah siap-siap gitu, kayak giliran mau masuk gitu. Cuman kita kan pilih-pilih juga, ngapain coba kayak Pocica kan juga, makanya tadi cepat kita keluarin karena Pocong kan nggak bisa ngomong gitu, kecuali yang emang bertingkatannya lebih ada masternya gitu baru bisa. Terus tadi ada kata-kata dari yang merah itu, kalau nyokotan cilaka gitu, maksudnya apa? Iya, Kata itu lu? Carrefour 2 anak. Aduh itu. Pindahin dulu satu, yang Isa. Bentar ya. Kak, ini Kak. Ini Ya, aduh mau ngomong. Ini Kak, sekian Ini ada yang samaan gitu. begitu lah. Pindahin dulu sebentar. 5 video, Mau yang weh. gerabuk? 5 video. Atau 2 video. kenal. Oke sahabat misteri dimanapun kalian berada, dari segmen pertama sampai segmen terakhir tadi meditasi sudah dilakukan, dan mungkin Kak Eca akan menyimpulkan hasil program sugesti pada episode pertama ini. Boleh Kak Eca di-share ke teman misteri di rumah? Oke, jadi mungkin kesimpulan malam ini ya, sudah terkuak lah ya ke rasa kepenasaran Mister K ini, udah mengemplong lah, lega mungkin, udah tahu kan kemarin yang sosok apa yang ngikutin, terus mungkin kenapa ngikutin, ternyata kan emang nggak lebih ya, cuman sebenarnya Mister Boleh. Apa? Gampang lu mana nu dihapus nah. Ulang dulu. Mobil tadi yang kelewat. Tadi pas lagi break gitunya. oh iya, Sangat mau gitu. Aduh. udah saya ngomong. Iya, Bimo asli euy. Nah, aku tuh Setiap yang aja Bimo beda euy. tadi mah asal kan ngerokok, memang setengah sadar tadi Kan ge ngobrol, asal lagi ngerokok dia udah setengah sadar. Rokoknya sempat disimpan. Iya setengah sadar. Langsung. menjelang. Ya. Siap. 3 2 1 action. Oke sahabat sugesti, dari segmen pertama sampai segmen akhir tadi meditasi sudah dilakukan. Tanpa sengaja tadi kita ada sesi break kurang lebih 10 menit. Wah, ketika kamera ini dipindahkan memorinya ke komputer, ada kejadian yang di luar dugaan ya. Banyak banget berdatangan. Mungkin ntar diceritakan oleh kakak Eca sebagai indigo di sini, karena saya kurang paham. Di sini saya hanya host. Pokoknya pada malam ini di program pertama sugesti ini sangat luar biasa. Konten pertama untuk Amazing. film horor ini, untuk konten horor ini sangat luar biasa. Bukan saya aja yang menyaksikan, tapi semua kru IMN TV ini merasakan sebuah, sararieun lah mencekak sadar. Mungkin Kak Eca boleh kesimpulkan pada episode pertama ini Kak. Ya mungkin simpel aja, singkat kata, rasa kepenasaran dari Mr. K ini sudah terjawab ya. Dan mungkin karena saya juga udah tahu dan kenal sama beliau udah lama, emang sering banget gitu leluhur itu nitipin sama saya. Mungkin barusan pas kita mungkin pas bahasan kita tadi kan, kalau mundi haja makin dengan hesenya masuk, tapi kan antep dia ternyata kan lagi break tiba-tiba masuk gitu, walaupun nggak bisa ngomongnya karena emang di sini kita nggak ada yang ngerti bahasa Dayak ya gitu. Gitu makanya ada kekurangan tadi, mungkin beliau susah mengatakan sesuatu gitu, tapi yang saya lihat kayak ada sesuatu yang mau yang mau dibicarakan, tapi yang ada yang apa ya, tertunda gitu, jadi ada yang susah berat banget gitu, yang semasa hidup beliau itu masih ada waktu hidupnya gitu. Kalau mungkin masalah rasa kepenasaran di kuburan itu mungkin udah lega ya sekarang, sosok apa aja yang ikut, mungkin cuman gara-gara satu sosok itu kita ambil untuk mediasi, ternyata kan malah jadi yang lain ikut datang gitu, mengundang yang lain untuk datang. Tapi ya salut sama teman-teman adik-adik kita Indigo juga. Apresiasi juga ya, luar biasa. Bukan kaleng-kaleng ini anak muda. Pada intinya Kak Eca mungkin bisa disimpulkan. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah maupun yang di studio ini, kalau emang mau masuk ke tempat manapun yang emang belum pernah kita lewatin, atau misalkan sering kita lewatin pun, itu kan tempat orang lain ya, tempat lain gitu, tempat asing bagi kita, bukan rumah kita. Tetap satu, pamit, sopan dan santun. Sopan. Punten. Minimalnya sedikit itu assalamualaikum kalau kita muslim Sambat ya. ya gitu. Kalau misalkan ini ya punten ngiring ngalangkung gitu, Sundanya mah gitu kan. Kalau Indonesia kan permisi,
apa numpang-numpang gitu kan biasanya gitu. Karena memang harus itu di. Intinya harus saling Terapkan ya. ya Menghargai. dijaga, menghargai gitu aja. Oke sahabat YMN TV, sampai di sini dulu sugesti episode pertama kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mensupport program ini dan narasumber Mr. K. Terima kasih Tangannya. bersedia menceritakan ke YMN TV. Dan terima kasih juga buat Kak Eca yang sudah menetralisir semua kejadian-kejadian dari segmen 1 sampai sekarang. Luar biasa, di luar dugaan, di luar pikiran saya juga ternyata banyak. Kita bukan musik, tapi kita hanya berbagi pengalaman. Di program ini kita tidak ada apa-apa, cuman mengedukasi agar kita lebih sopan, lebih memakai bahasa kita ketika menggunakan kata krama itu harus dijaga ya. Mereka juga sama pengen dihargai ya Kak. Iya. Paling sampai di sini dulu program sugesti kali ini. Saya Jero undur diri. Saya Eca undur diri juga beserta kru semua dan yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di program sugesti. Sampai jumpa di program sugesti berikutnya. Sugesti. Jangan menoleh ke belakang. Pernah hidup dalam dunia hitam, pernah mengejar kebahagiaan, dan pernah terjerat dendam setan.